Inilah 3 amalan pemberat timbangan di Yaumul Hisab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya yang setia hingga akhir zaman. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang 3 amalan yang dapat memberatkan timbangan kita pada Yaumul Hisab. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi motivasi bagi kita untuk terus beramal saleh. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ajaran agama Islam sesungguhnya seluruh umat manusia akan dimintai pertanggungjawabannya atas amal perbuatan yang mereka lakukan selama hidup di dunia. Jika timbangan amal baiknya lebih berat, maka ia akan selamat. Sebaiknya jika timbangan amal buruknya lebih berat, maka pertanda bahwa ia akan celaka. Salah satu tahapan menuju kehidupan akhirat adalah memasuki hari penimbangan amal atau yang disebut dengan Yaumul Mizan. Ada beberapa hal yang semasa di dunia ringan dilakukan, tetapi kelak memberatkan timbangan kebaikan. Amal yang akan ditimbang tersebut mencakup semua perbuatan semasa di dunia, baik itu kebaikan maupun keburukan yang besar maupun kecil sekalipun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 47 yang artinya, kami akan meletakkan timbangan, amal, yang tepat pada hari kiamat, sehingga tidak seorang pun dirugikan walaupun sedikit. Sekalipun, amal itu, hanya seberat biji sawi, pasti kami mendatangkannya. Cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 47. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan agar seseorang dimudahkan hisabnya. Hal ini mengacu pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 8-9 yang artinya, timbangan pada hari itu ialah kebenaran, keadilan, maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Quran Surat Al-A'raf ayat 8-9. Ada 3 hal yang memberatkan timbangan kebaikan. Ketiga hal tersebut diantaranya yaitu 1. Syahadat. Syahadat tauhid ialah kalimat yang mengokohkan keimanan serta akidah pada diri seorang muslim. Dengan membaca kalimat syahadat tauhid memiliki keutamaan yang sangat besar dan dapat memberatkan amal salih di Yaumul Hisab kelak. Ibnu Abi Dunya meriwayatkan hadits dari Abdullah bin Amru secara marfu pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung yang menceritakan bahwa pada hari kiamat seorang laki-laki dihadirkan ke timbangan. Kemudian dikeluarkanlah ke hadapannya 99 buku induk. Masing-masing buku memiliki panjang dan lebar sepanjang mata memandang. Di dalamnya penuh berisi catatan dosa dan kesalahan-kesalahannya. Lalu diletakkanlah ia di satu bandul timbangan. Kemudian dikeluarkanlah secarik kertas darinya bertuliskan syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya, lalu diletakkan di bandul timbangan yang lain. Dan ternyata, setelah ditimbang, secarik kertas ini lebih berat daripada dosa-dosanya. 2. Menjaga zikir. Amalan yang sangat berat di timbangan Yaumul Hisab adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim menjelaskan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang berbunyi, ada 2 kalimat yang ringan diucapkan, tetapi berat dalam timbangan, dan dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih. Yaitu kalimat Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan mengucapkan kalimat-kalimat zikir seperti di atas, kita tidak hanya mendapatkan pahala, tetapi juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meraih cintanya. Selanjutnya dalam hadits riwayat Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang berbunyi, persamaan seseorang yang mengingat Tuhannya, dan seseorang yang tidak mengingatnya adalah seperti orang hidup dan mati.
3. Akhlak mulia. Akhlak yang juga akan memberatkan timbangan kelak di akhirat. Hal ini dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda yang berbunyi, tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat selain akhlaknya yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci orang yang kata-katanya kasar dan kotor. Hadis riwayat Tirmidzi. Selain itu, bacaan Alhamdulillah juga akan memenuhi timbangan dan kalimat Subhanallah, walhamdulillah, akan memenuhi antara langit dan bumi. Hal ini dikatakan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan Alhamdulillah itu memenuhi timbangan, Subhanallah, walhamdulillah itu memenuhi antara langit dan bumi. Salat itu cahaya, sedekah itu bukti, sabar itu kecerahan, dan Al-Quran itu hujah yang membelamu atau mencelakakan kamu. Semua orang pergi, lalu ada yang menjual dirinya, sesudah itu dia merdekakan atau dia biarkan binasa. Demikianlah pembahasan tentang 3 amalan yang dapat memberatkan timbangan kita di yaumul hisab, yaitu syahadat, zikir, dan akhlak yang mulia. Semoga kita semua dapat mengamalkan ketiganya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Mari kita selalu memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten Islami lainnya. Terima kasih telah menonton. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.